Ya pemirsa, di tengah spekulasi mengenai reshuffle kabinet yang menarik adalah diadakannya pertemuan dengan 15 ekonom di Istana Negara. Jadi Presiden Jokowi mengundang beberapa ekonom dan ini tampaknya semakin mengukuhkan bahwa ada indikasi Presiden membutuhkan masukan dari para ekonom mengenai kondisi ekonomi terkini dan bukan tidak mungkin juga untuk mengevaluasi, menjadi bahan evaluasi kinerja menteri-menteri di Kabinet Kerja. Reshuffle tim ekonomi Jokowi, kita bahas pagi hari ini. Kita mulai terlebih dahulu dari tim ekonomi Kabinet Jokowi. Ini adalah 8 nama yang sangat kuat di tim ekonomi Jokowi yang harusnya menjadi salah satu sorotan juga oleh publik. Kita lihat dari Menko Perekonomian ada nama Sofyan Djalil di sana, kemudian juga ada Menteri PPN Kepala Bappenas ada Andri Nofcaniago, kemudian ada Menteri SDM yaitu ada Sudirman Said, kemudian Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, ada Rini M. Sumarno di sana sebagai Menteri BUMN, kemudian ada Menteri Perindustrian ada Saleh Hussein dan Perdagangan, Menteri Perdagangan adalah Rahmat Gobel dan terakhir adalah Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono. Kinerja mereka memang dipertanyakan meski memang baru saja sekitar 1 semester mereka berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang memang digagas oleh pemerintahan Jokowi. Apakah salah satu dari mereka nanti akan diganti? Kita akan tunggu saja. Namun kita memang bisa menilai bagaimana kinerja dari ekonomi ataupun juga tim ekonomi Jokowi berdasarkan 2 hal. Yang pertama adalah data statistik, kemudian yang kedua adalah sentimen persepsi publik yang patut juga untuk dijaga. Kita mulai dari data statistik untuk melihat bagaimana kondisi realisasi indikator makroekonomi Indonesia. Ke slide selanjutnya kita mulai dari pertumbuhan ekonomi saja. Target yang ingin dicapai oleh pemerintahan Jokowi sepanjang tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di level 5,7%. Sangat optimistis memang di tengah pelemahan pasar keuangan global, kemudian nilai tukar rupiah yang juga terus mengalami anjlok. Kita lihat juga bagaimana realisasinya pada kuartal pertama tahun 2015 hanya di 4,7% berdasarkan data BPS, dan pada kuartal kedua nanti diproyeksi ada di sekitar 4,8%. Artinya sepanjang tahun menurut beberapa ekonom paling tidak ada angka 5 hingga 5,1% untuk pertumbuhan ekonomi, jauh di bawah target pemerintah. Lalu inflasi sendiri targetnya adalah 5%, namun realisasi hingga saat ini berada di 6,7%. Ini adalah 2 realisasi indikator makroekonomi Indonesia yang patut menjadi acuan kinerja tim ekonomi. Apa yang harus dilakukan agar inflasi sesuai ataupun juga mencapai target? Tampaknya koordinasi antara otoritas fiskal dan juga bukan tidak mungkin otoritas moneter juga diperlukan dalam hal ini. Ke slide selanjutnya untuk masih kita ke data statistik yaitu makroekonomi yang lain yaitu mengenai ICP dan juga lifting minyak. Nanti ini akan berpengaruh terhadap kinerja Menteri ESDM misalnya. Apa yang mereka lakukan ketika ICP di target APBNP 2015 ada di harga $60 Amerika per barel. Kemudian realisasinya hingga saat ini ada $51 per barrel. Artinya ada space yang bisa dijaga, ada space yang bisa ditahan, yang bisa disimpan, yang bisa dialokasikan untuk dana lain yang lebih bermanfaat. Selanjutnya untuk lifting minyak misalnya, begitu optimistis pemerintah bisa berada di 826.000 barrel per hari, namun faktanya realisasinya hanya di 752.000 barrel per hari. Apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan, dan di kementerian mana ini yang bertanggung jawab terhadap hal ini tentunya bisa dievaluasi oleh Presiden sendiri. Ke slide selanjutnya masih dari data statistik, kita masuk ke pendapatan dan belanja negara. Bagaimana untuk pendapatan, targetnya ada di 1.761,6 triliun rupiah dan masih di bawah 50% pada hingga pertengahan tahun ini hanya di 508,6 triliun rupiah. Begitu juga dengan belanja negara di 28% untuk realisasinya. Jadi data ini memang sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi, namun persepsi publik juga harus menjadi salah satu acuan juga. Jadi bagaimana implementasi dari program-program infrastruktur pemerintahan Jokowi juga dinanti oleh pelaku industri untuk melihat apakah trust kepada pemerintahan Jokowi masih bisa dijaga. Kembali ke Anda.